Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 semester 6E Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang transversom. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Anissa Indah Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despi Anissa, NIM 1701011277. Nama saya Harvivita Khairani Anugrah, NIM 1701011249. Perkenalkan, nama saya NIM 17011251. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ali, NIM 1701011206. Nama saya Nur Astuti Tambak, NIM 1701011261. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmayanti, NIM 1701011290. Nama saya Salwa Sabila, NIM saya 17010112. Saya Siska, NIM 1701011295. Nama saya Yeni Oktavia Sagala, NIM 1701011270. Baiklah, saya akan menjelaskan pemberian obat dengan melalui rute topikal untuk terapi lokal dari penyakit kulit telah lama digunakan, tetapi penggunaan penghantaran transdermal untuk aksi sistemik relatif baru dan sangat cepat berkembang. Penelitian di bidang formulasi sistem penghantaran transdermal saat ini sangat cepat berkembang. Hal ini disebabkan beberapa keuntungan pemberian secara transdermal dibanding pemberian oral. Keuntungan transdermal antara lain: yang pertama, dapat menghilangkan fluktuasi yang muncul pada absorpsi di gastrointestinal, dapat menaikkan bioavailabilitas dari obat karena dengan menggunakan penghantaran transdermal maka bahan aktif akan masuk langsung ke dalam sistem sirkulasi melalui kulit dan menghindari hepatic first pass effect. Yang kedua, memberikan input obat yang konstan dan terkontrol dan menurunkan variasi kadar plasma obat. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan pasien karena pemberian yang lebih mudah, resiko minimal dari trauma, sakit, atau kerusakan jaringan. Menjelaskan pada sistem penghantaran transdermal dan topikal untuk menaikkan penetrasi dari obat dapat digunakan sistem vesikular seperti liposom, transversom, dan etosom. Liposom biokompatibel dan mampu bergabung baik obat hidrofilik maupun lipofilik. Liposom telah diteliti untuk obat parenteral dan sistem pembawa antigen dan juga sistem penghantaran obat transdermal. Meskipun memperbaiki dalam penghantaran obat transdermal, liposom konvensional ternyata tidak efisien dalam penghantaran transdermal dalam menembus kulit karena tidak berpenetrasi lebih dalam ke kulit. Sehingga saat ini dikembangkan novel elastic vesicle yang bisa menembus lebih mudah dan lebih dalam, yaitu transversom. Istilah transversom merupakan konsep yang dikenalkan tahun 1991 oleh George Cave. Setelah itu bermunculan penelitian di bidang ini dengan nama flexible vesicle, etosom, dan lain-lain. Istilah transversom didaftarkan namanya oleh perusahaan Jerman, yaitu nama perusahaannya IDEA AG, dan digunakan untuk obat yang penghantarannya menggunakan teknologi tersebut. Transversom artinya membawa, berasal dari bahasa Latin transfer, yang artinya membawa, menembus, dan Yunani asoma, yang artinya tubuh. Transversom adalah vesikel buatan dan mirip dengan vesikel sel alami, sehingga cocok untuk penghantaran obat terkontrol dan tertatih. Nah, sebelum kita mempelajari tentang transversom lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu transversom. Ada yang tahu apa itu transversom? Transversom adalah tetesan lipid bilayer yang memiliki deformabilitas yang mampu membuat penetrasi secara lebih mudah melalui pori terkecil dibandingkan dropletnya. Ketika diaplikasikan ke dalam kulit, pembawa mencari dan mengeksploitasi jalur hidrofilik di antara sel
yang berada di dalam kulit, di mana cukup terbuka dan membiarkan vesikel masuk bersama muatan obatnya. Mengubah bentuk dengan ekstrim tanpa mengubah integritas vesikularnya. Transversom berpenetrasi ke dalam SC baik dengan intraseluler maupun transseluler. Fleksibilitas dari membran transversom diperoleh karena pencampuran antara komponen aktif dengan rasio yang tepat. Fleksibilitas dari transversom meminimalkan rasio vesikuler pecah di dalam kulit dan membiarkan transversom mengikuti gradien air alami melewati epidermis ketika diaplikasikan dalam keadaan non-oklusif. Dosis transversom diaplikasikan per unit area dibandingkan dengan total obat yang digunakan. Transversom melindungi obat dari degradasi metabolisme dan bertindak sebagai depot untuk melepaskan isinya perlahan. dapat menekan melalui pori kecil di dalam subkutan yang lebih kecil dibandingkan aliran vesikelnya. Transversom dapat digunakan pada penghantaran obat dengan bobot molekul rendah atau tinggi. Jumlah dan kedalaman vesikel elastik tergantung pada tipe pembawa. Total massa yang diaplikasikan, efisiensi, penetapan dan kondisi aplikasi seperti pretreatment, oklusif dan vesikel, dan durasi serta jumlah aplikasi. Transversom memperpanjang pelepasan dan menunjukkan aktivitas biologi yang lebih baik dibanding dengan liposom konvensional dan ointment. Selanjutnya, kulit memiliki pori kecil sekitar 20-40 nanometer, sehingga membatasi molekul interaksi interseluler. Untuk mengatasi masalah ini, SET mengembangkan sistem liposom dengan agregat deformable yang disebut transversom. Karena deformability tinggi, flexibility, transversom menekan pori di dalam SC kurang lebih 1/10 dari diameter liposom, sehingga kenaikan ukuran sampai 200-300 nanometer dapat berpenetrasi ke kulit. Studi menunjukkan bahwa transversom lebih efektif dibandingkan liposom konvensional atau ointment dalam berpenetrasi ke dalam kulit. Menjelaskan tentang keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama ada keuntungannya, yaitu mengakomodasi molekul obat dengan berbagai kelarutan. Yang kedua, deformabilitas tinggi memungkinkan penetrasi yang lebih baik dari vesikel utuhnya. Yang ketiga ada mereka dapat membawa obat dengan berat molekul rendah maupun tinggi. Yang keempat adalah mereka biokompatibel, dapat terurai secara hayati. Selanjutnya ada beberapa memiliki efisiensi jebakan yang sangat tinggi. Selanjutnya ada kerugiannya. Yang pertama ada kerugiannya itu transversom secara kimiawi yang tidak stabil. Yang kedua ada komersialisasi dalam skala besar, sulit didegradasi oksidatif. Yang ketiga ada kurangnya kemurnian fosfolipid alami. Yang keempat formulasi transversom yang mahal. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi di atas, yaitu formulasi transversom. Transversom berisi fosfolipid surfaktan 10-25% alkohol etanol atau metanol 3-10% sebagai pelarut dan buffer, fosfat selin 6,5-7 pH digunakan sebagai medium hidrasi. Umumnya fosfolipid yang digunakan adalah fosfatidikolin, fosfatidikolin kedelai, fosfatidikolin telur, dipalmitil, fosfatidikolin dan lain-lain.
surfaktan yaitu sodium kolet, span 80, twin 80, asam oleat, dipotasium digunakan sebagai EG aktivator. Surfaktan bertanggung jawab sebagai bahan pengikat fleksibilitas atau elastisitas untuk transfersom. Sodium kolet dan sodium menghasilkan vesikel dengan ukuran yang lebih kecil dengan potensial zeta yang lebih positif dibanding dengan twin 80. Contohnya ada slide polypen buffer pH 6,4. Kegunaannya sebagai medium hidrasi. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Cara pembuatan transforsom. Yang pertama, menggunakan metode vortexing sonication. Pada metode vortexing sonication, campuran lipid fosfatidilkolin, EA dan agent terapetik dicampur ke dalam buffer fosfat dan divortex sehingga membentuk suspensi seperti susu. Suspensi disonikasi kemudian diekstrusi melalui membran polikarbonat. Yang kedua, metode sonication penguapan rotari. Metode evaporasi sonication meliputi pelarutan dari fosfatidilkolin dan EA di dalam campuran kloroform dan metanol 2:1 volume per volume. Diikuti dengan pengangkatan solvent organik menggunakan evaporasi rotari di bawah tekanan. Film yang terdeposit dihidrasi dengan larutan agent terapetik pada fase aqueous yang sesuai dan diputar selama 1 jam pada suhu ruang. Vesikel yang dihasilkan dibiarkan mengembang selama 2 jam pada suhu ruang, diikuti dengan 30 menit sonikasi. Di dalam wadah sonikasi untuk menurunkan volume, ekstrusi dari vesikel kemudian terjadi melalui membran polikarbonat 450 dan 220 nanometer. Vesikel yang dihasilkan disimpan pada suhu 40 derajat Akan Celcius. melanjutkan yaitu karakterisasi. Secara umum, pengujian untuk karakterisasi differsom adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi penyerapan. Salah satu contoh untuk mengukur efisiensi penyerapan. Ini adalah pertama dengan mengukur obat yang tidak terjerap menggunakan metode sentrifugasi kolom mini atau mini column centrifugation method. Setelah sentrifugasi, vesikel dirusak menggunakan 0,1% triton X100 atau 50% N-propanolol dan kemudian dilanjutkan dengan teknik analisa untuk mengukur obat yang diserap. Dan yang kedua, ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel diameter vesikel dapat ditentukan dengan menggunakan photon correlation spectroscopy atau PCS atau metode dynamic light scattering atau DLS. Sampel disiapkan dalam air destilasi, disaring melalui saringan membran 0,2 mm dan diencerkan dengan filter salin dan dilanjutkan dengan pengukuran diameter vesikel menggunakan kedua metode tadi. Dan yang ketiga, pengukuran derajat deformabilitas atau miabilitas pada transversom. Pengukuran miabilitas merupakan salah satu parameter penting dan unik dalam karakteristiknya. Pengukuran deformabilitas dilakukan terhadap air murni sebagai standar. Preparasi ferrosom dalam jumlah besar dilewatkan melalui pori-pori yang diketahui ukurannya, melalui saringan mikrofilter yang berbeda-beda membentuk sama sandwich dan diameter pori antara 500 nanometer dan 400 nanometer, tergantung pada suspensi transversom awal. Ukuran partikel dan distribusi ukurannya dicatat setelah masing-masing melalui DLS. Dan yang keempat, pelepasan obat secara in vitro. Informasi dari studi in vitro digunakan untuk mengoptimalkan formulasi sebelum studi in vivo dengan biaya lebih mahal dilakukan. Untuk menentukan pelepasan obat secara in vitro, digunakan metode sel difusi atau dialisis, dan sampel yang diambil pada waktu yang berbeda kemudian dideteksi dengan berbagai teknik analisis, yaitu UV, KCKT, HPLC,
Aplikasi transpersom. Yang pertama, penghantaran insulin. Transpersom dapat digunakan untuk menghantarkan obat berbobot molekul besar seperti insulin. Insulin umumnya diberikan melalui rute sukutan, di mana hal ini biasanya tidak terlalu menyenangkan bagi pasien. Enkapsulasi insulin ke dalam transpersom atau transpersulin dapat mengatasi masalah ini, di mana transpersulin yang diaplikasikan ke kulit dapat menunjukkan efek hipoglikemik setelah 90-180 menit, tergantung dari komposisi pembawa spesifiknya. Yang kedua, penghantaran protein dan peptida. Peptida umumnya mempunyai bobot molekul yang besar dan bersifat hidrofilik sehingga sulit sekali untuk bisa berpenetrasi ke dalam sirkulasi sistemik. Ketika diberikan secara oral, akan terdegradasi di dalam saluran gastrointestinal. Oleh karena itu, peptida dan protein sering diberikan melalui injeksi. Banyak pendekatan dikembangkan untuk memperbaiki masalah tersebut. Bioavailabilitas dari transpersom mirip dengan yang dihasilkan dari injeksi subkutan. Serum albumin manusia atau gap junction protein dienkapsulasi ke dalam transpersom menunjukkan keaktifan dalam menghasilkan respon imun ketika dihantarkan melalui rute transdermal. Melanjutkan penjelasan tentang aplikasi transpersom. Penghantaran NSAID umumnya memiliki efek samping pada saluran gastrointestinal. Selain itu, ketika diberikan per oral, data farmakokinetik menunjukkan absorpsi natriumdiclofenac 100%. Tetapi, karena metabolisme lintas pertama hanya 50%, dosis yang terabsorpsi secara sistemik. Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkan sistem penghantaran transpersom. Selain diclofenac, studi ini juga dilakukan pada katotifen. Katoprofen di dalam transpersom mendapatkan persetujuan untuk diedarkan di pasar oleh Swiss Regulatory Agency atau Swissmedic. Pada tahun 2007, merek dagang dari katoprofen tersebut adalah Diracquit. Selanjutnya, penghantaran untuk obat herbal ekstrak kurkumin yang dimasukkan ke dalam transpersom dan dibuat sediaan krim memiliki efikasi yang lebih tinggi dibandingkan kurkumin yang dimasukkan ke dalam liposom konvensional ataupun etosom. Ekstrak kurkuma yang dimasukkan ke dalam vesikel nano akan memperbaiki penetrasi ke dalam kulit, di mana akan dihasilkan perbaikan pada kulit seperti hidrasi kulit dan kandungan sebum yang meningkat. Ekstrak Punica granatum juga menunjukkan efek fotoprotektif yang lebih baik bila dibandingkan dengan krim konvensional. Efek fotoprotektif juga dilakukan dengan studi biokimia. Karakteristik kulit seperti viskoelastisitas, hidrasi kulit, kandungan sebum dapat diperbanyak. Adalah transpersom dapat menjadi solusi untuk memperbaiki penetrasi obat melalui kulit baik topikal maupun transdermal. Transpersom merupakan vesikel elastik yang dapat membawa molekul obat yang kecil maupun besar, hidrofilik atau hidrofob. Mekanisme penetrasi transpersom karena adanya gradient hidrasi transdermal. Baiklah, itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.